Di tengah gelapnya malam dan dinginnya udara pegunungan, kaki ini harus terus melangkah, perlahan namun pasti. Perjalanan ini bukan hanya sekedar pendakian, tapi ada sinar fajar yang harus kami jemput di ketinggian 2821 meter di atas permukaan laut. Gunung Cikuray. Halo dulur Abipraya. Jadi pada video part kedua ini, saya dan teman-teman akan melanjutkan ekspedisi menggapai puncak tertinggi keempat di Jawa Barat. Buat teman-teman yang belum nonton video part pertamanya, saya sudah cantumkan link videonya di kolom deskripsi. So, jangan lupa ditonton ya. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah pasang tenda dan kita sekarang mau masak-masak buat makan karena emang udah lapar banget juga. Dan hari ini, sore ini kita menunya adalah nasi liwet bersama tempe. Tempe non, tempe bacem ya? Nih, tempe bacem. Guys, udah dibikin energin juga sama Ojan. Ini nyeduh-nyeduh. Oke, nanti kita shoot lagi pas makan-makannya. Sok asupkeun. Sok asupkeun. Ini piring orang, Cok. Yap, jadi begitu teman-teman. Sesampainya di pos 3, kita langsung pasang tenda, nyeduh-nyeduh, masak-masak, dan juga makan. Karena emang posisinya perut kita dari siang udah ngoet teman-teman. Oh iya, mohon dimaklum juga ya kalau menu makanan yang kita masak itu seadanya. Yang pertama emang posisinya kita lagi di gunung, dan yang kedua lebih ke ngirit biaya aja sih. Saya juga lupa teman-teman. Di video sebelumnya saya belum ngasih tahu. Jadi di pos 3 Gunung Cikuray via Tapak Gerot ini infrastrukturnya cukup memadai loh. Air di sini itu berlimpah banget. Ada warung, ada musola juga. Bahkan ada WC untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, jadi setelah kita makan, kita langsung bersih-bersih, menunaikan sholat maghrib dan isya. Setelah itu kita langsung istirahat, karena besok saya dan teman-teman harus berangkat summit jam 2:30 pagi teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, kalau di video part kedua ini gak banyak footage yang saya ambil. Karena sejujurnya kita baru mau merintis, jadi dari sumber daya elektronik pun kita agak terbatas. Tapi insya Allah kita bakal terus ngasih yang terbaik buat teman-teman. Jadi jangan lupa support terus channel Abipraya ya. Pada hari kedua pendakian, alhamdulillah kita bisa bangun jam 2 pagi. Setelah kita bangun, kita langsung bersiap-siap untuk berangkat summit. Karena kita akan menjemput cahaya mentari yang nanti akan terlihat di puncak. Perjalanan summit kita mulai pada jam 2:30 pagi. Harapannya, kita bisa sampai di puncak ketika matahari terbit. Karena rasanya, kita sangat ingin untuk bisa melihat cahaya fajar bersinar di atap Garut ini. Oh iya, sejak dari video part pertama, saya belum ngasih tahu sama teman-teman. Jalur pendakian Gunung Cikuray via Tapak Gerot ini total memiliki 6 pos. Dan satu hal yang membuat saya terkesan pada pengelolaannya, selain infrastruktur di jalur Tapak Gerot ini cukup memadai, setiap pos yang berada di jalur ini juga memiliki shelter atau tempat untuk berteduh dan beristirahat. Hal tersebut tentu menjadi value tersendiri bagi jalur Tapak Gerot ini. Karena dengan adanya shelter di setiap pos, para pendaki bisa berlindung dan beristirahat dengan nyaman. Terlebih lagi jika kondisi fisik dan kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Oh iya, jika teman-teman perhatikan perjalanan kita kemarin, dari pos 1 sampai pos 3, vegetasi yang terlihat cenderung masih cukup terbuka. Dan ternyata setelah saya menyadari, vegetasi di Gunung Cikuray jalur Tapak Gerot ini mulai rapat ketika kita sudah memasuki jalur dari pos 3 sampai pos 6. Dan alhamdulillah,
Pada jam 3:17, saya dan teman-teman sampai di pos 4. Pos 4 ini memiliki nama Puspa, yang berada pada ketinggian 2281 mdpl. Setelah 5 menit beristirahat untuk sekedar minum dan mengambil nafas, saya dan teman-teman kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju puncak. Jadi sebetulnya selama perjalanan dari camp area sampai ke puncak, kita menemukan beberapa trek yang memang sudah dibuat menjadi tangga oleh pengelola jalur tapak gerot. Tapi dalam perjalanan summit ini, ada tantangan lebih yang harus saya dan teman-teman hadapi. Turunnya hujan tadi malam membuat trek pendakian ini menjadi licin. Dan bukan sekali dua kali saya dan teman-teman diserelep. Tapi yang namanya naik gunung ya memang begitu. Akan selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Bahkan sekalipun ketika kita tidak siap. Tapi dari hal tersebut, akan ada pengalaman dan pelajaran baru yang bisa kita ambil untuk kehidupan. Langkah demi langkah terus kita lakukan. Dan tak terasa, kita sampai di pos 5. Pos 5 ini memiliki nama Kibereng, yang berada pada ketinggian 2444 mdpl. Setelah beristirahat di pos 5, kita segera beranjak untuk melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya, karena memang kita berencana mengejar waktu sholat subuh di pos 6. Selain tadi kita diserele berkali-kali, kaki ini rasanya sekarang sudah mulai terasa lelah. Tapi tentunya saya dan teman-teman menyadari bahwa kondisi tersebut tidak boleh mematahkan semangat kita untuk menggapai salah satu atap bumi periangan yang satu ini. Langkah kecil ini masih terus berlanjut, dan tak terasa akhirnya kita sampai di pos 6. Pos 6 ini memiliki nama Jamuju, yang berada pada ketinggian 2692 mdpl. Di pos ini istirahat yang kita lakukan cukup lama, karena selain kita minum dan ngareng hap, kita juga menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita menunaikan sholat subuh, kita mendengar kabar dari pendaki lain yang sebelumnya sudah pernah ke Gunung Cikuray. Dia bilang bahwa dari pos 6, puncak tidak akan lama lagi. Mendengar hal tersebut, maka dengan penuh harapan, dengan penuh semangat, saya dan teman-teman pun terus memacu kaki ini untuk terus melangkah. Karena sebentar lagi, atap Garut ini akan segera kita gapai. Langkah demi langkah, nafas demi nafas, dan ya, cahaya jingga itu mulai muncul di balik pepohonan. Harapan saya dan teman-teman untuk melihat sang mentari muncul di atap Garut ini akhirnya bisa terwujud. Dan benar saja kata si pendaki itu. Tidak lama kemudian, akhirnya saya dan teman-teman bisa menjejakkan kaki di atap Garut ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Teman-teman, alhamdulillah, akhirnya finally kita sampai di puncak Cikuray 2821 mdpl. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan lihat view-nya sebelah sana. Dan sekarang saya sama teman-teman kan udah sampai puncak, sambil nunggu view bagus, kita mau ngopi-ngopi dulu buat ngangetin diri. Yap, nanti kita lanjut ya. Mantap, akhirnya nyampe juga ke puncak. Itu ada tengah jadi tuh.
pagi hari ini kita dibersamai oleh Energen. Kamu cainya? Roti beli. Oh, mana dia? Bentar. Wah, ayo, Roti ayo. Energen dan juga air hangat. Dan ini metode yang diajarin sama Tujan. Jadi ini ya, Roma Malkis. Nah, Oh, gede. baru kita makan. Kita makan roti pakai Energen, guys. Jadi udah sesuai ekspektasi belum puncaknya ketua? Belum, Belum. Ternyata sama kayak di Gunung Gede kemarin. Kita tunggu ya. Kita tunggu sampai jam 7. Oh, nikmat. Metode apa itu? Metode terdahar minggu. Gimana bos? Mantap. Kita tunggu ya. Jadi ceritanya, kondisi di puncak itu sempat berkabut cukup lama teman-teman. Sambil nunggu kabut hilang, ternyata di puncak kita nggak sengaja dapat teman baru. Awalnya sih cuma saling tanya aja dari mana. Taunya malah keterusan ngobrol. Malah jadi ngopi bareng lagi. Ketua. Ih, ngopi ketua. Udah sesuai ekspektasi belum kondisinya? Kondisinya lihatlah, bisa dilihat gitu kan. Kadang kebuka, kadang ketutup. Iya Tapi pas- orang jadi kan thumbnail. Pas kebuka tuh bener-bener indahnya bener-bener. Ih, Oke, jadi ini udah jam 6:30. Udah mulai kebuka sambil kita ngopi. Dan akhirnya setelah menunggu sampai jam 9 pagi, kondisi di puncak alhamdulillah sesuai ekspektasi kita teman-teman. Kabutnya udah hilang dan tentunya kita manfaatkan momen ini buat ambil foto pastinya. Dengan berhasilnya kita berempat menjejakkan kaki di puncak Gunung Cikuray, ini menjadi akhir dari perjalanan kita hari ini. Tapi tentunya ini bukan akhir dari ekspedisi kita. Setelah kita turun dari atap Garut ini, kita akan terus melanjutkan ke puncak Garut yang lainnya pada video part ketiga, yaitu Gunung Sagara. Jadi jangan lupa ditonton videonya, dan jangan lupa support terus channel Abi Praya. setelah kita menunggu hujan dan makan gorengan Sagara, mau balik ngapro gimana?